anak kelas 6, senang sekali berjumpa kembali bersama Ibu Priska dalam pelajaran agama. Senang sekali ya, kemarin kita boleh menjalani liburan mid semester selama 1 minggu. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar lagi di dalam pelajaran agama. Nah, kalau Ibu Priska kasih judul pertemuan kita yang kali ini adalah pertemuan yang ke-8 ya, yaitu tentang kehidupan Rasul Paulus. Oke, kita langsung saja ya. Jangan lupa nonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip supaya kamu tidak ketinggalan pelajaran ataupun info-info yang sudah Ibu Priska jelaskan di dalam video ini. Oke? Nah, apa saja agenda kita hari ini? Yang pertama adalah kalian anak-anak akan mempelajari materi dari PPT ini. Kemudian kalian juga akan menonton 2 buah video YouTube yang sudah Ibu Priska lampirkan dalam Google Classroom. Yang pertama tentang masa muda Paulus dan kisah awal pertobatannya. Ini linknya. Nah, linknya ini kamu bisa langsung klik atau enggak kamu bisa cek ke Google Classroom. Di situ juga Ibu Priska sudah lampirkan begitu ya. Nah, yang video kedua itu tentang kisah hidup Paulus setelah bertobat. Ini link YouTube-nya. Jadi Ibu Priska mohon setelah kamu belajar materi dari PPT kali ini, langsung kamu cek videonya. Di situ sudah betul-betul lengkap, semua materinya sudah dijelaskan. Jadi kamu bisa belajar dari situ. Oke? Jangan ditunda-tunda ya. Oke. Setelah kamu nonton video, kamu akan kerjain PR. Langsung kerjain PR-nya, jangan ditunda meskipun batas pengumpulannya adalah hari Rabu ya. Tapi kalau hari ini kamu udah selesai, boleh langsung dikumpulkan ya. Kemudian kita langsung masuk ya ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi itu tadi agenda yang sudah Ibu Priska sampaikan ya. Nah, apa ya kira-kira topik pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Harusnya udah tahu ya. Tadi Bu Priska sudah kasih penjelasan di awal bahwa ada 2 topik yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama adalah kita akan belajar kembali, ini sudah pernah diulas pada pertemuan yang lalu, tapi kita akan review lagi, yaitu tentang awal mula kehidupan Paulus. Dan yang kedua, kita akan belajar bagaimana kehidupan Paulus setelah bertobat, begitu ya. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita belajar, kita main tebak-tebakan dulu ya, supaya kita bisa lebih bisa mempersiapkan diri kita untuk belajar. Oke, harusnya kalian udah tahu nih, karena kemarin Ibu Priska udah sempet bahas ya. Nah, yang pertama, dari mana Rasul Paulus itu berasal? Ada yang tahu? Pikirkan. Oke, dari mana semuanya? Aduh, pasti udah tahu dong. Huruf depannya adalah T. Dari mana? Tarsus. Betul sekali. Paulus itu berasal dari kota Tarsus. Oke. Pertanyaan yang kedua. Nah, berkebangsaan apakah Paulus itu? Ada yang tahu? Huruf depannya R. Roma. Betul sekali. Yang terakhir. Nah, menurut kamu, apakah ada perbedaan antara nama Saulus dengan Paulus? Nah, kalian bisa jawab pertanyaan ini nanti setelah menonton video yang Ibu Priska sudah lampirkan di link YouTube-nya ya. Atau mungkin sudah ada yang tahu jawabannya. Antara Saulus dan Paulus apa sih bedanya? Atau jangan-jangan ini orang yang berbeda atau bagaimana ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, Ibu Priska akan ulas kembali awal kehidupan Paulus. Oke, jadi masa muda Paulus itu selama masa kanak-kanaknya dia habiskan di kota Tarsus ya. Masa muda sampai awal kedewasaannya dia hidup di Yerusalem ya. Nah, jadi dia ini adalah berkebangsaan Roma ya. Dia adalah orang Farisi begitu ya. Nah, tapi dia menghabiskan waktunya itu atau masa kanak-kanaknya itu di kota Tarsus. Tarsus ini dikenal dengan nama kota pusat perdagangan ya. Di situ semuanya menjadi pusat ilmu pengetahuan, banyak orang yang datang ke sana untuk belajar gitu ya. Bahkan termasuk Paulus ini sendiri gitu ya. Dia juga adalah orang yang banyak belajar tentang berbagai macam budaya yang ada di sekelilingnya. Oke.
Nah, orang tua Paulus adalah orang Yahudi, ya, Farisi yang juga merupakan warga negara Roma, begitu ya. Nah, kemudian sewaktu Paulus masih sangat muda, orang tua Paulus ini juga memutuskan agar dia ini menjadi seorang rabi, yaitu adalah seorang guru hukum Taurat. Jadi benar-benar kalau kamu lihat di sini Paulus itu eh, tumbuh dalam budaya Yahudi yang kental, begitu ya. Budaya Yahudi di mana dia betul-betul bisa mengenal bagaimana sih sebenarnya kebudayaan Yahudi yang ada, gitu ya. Nah, kemudian tidak lama dari itu, Paulus juga dikirim ke Tarsus. Paulus dikirim dari Tarsus ke pusat dunia Yahudi, yaitu di Yerusalem. Dan di situ dia menjadi murid daripada Rabi Gamaliel. Rabi itu guru ya, jadi dia jadi muridnya Rabi Gamaliel gitu ya. Nah, kemudian di sini dikisahkan bahwa ada tiga pengaruh yang menjadi tiga hal yang menjadi pengaruh utama bagi kehidupan Paulus selama masa mudanya, yaitu agama Yahudi tentunya, filsafat Yunani, dan agama-agama rahasia, gitu ya. Nah, itu awal dari kehidupan Paulus, oke. Nah, sekarang awal pertobatannya. Jadi waktu kamu tadi dengerin Ibu Priska punya penjelasan tentang awal kehidupannya Paulus waktu masa kecil, kita bisa lihat, bahkan ini sudah Ibu Priska jelaskan juga di pertemuan lalu, bahwa Paulus ini tumbuh di dalam budaya Yahudi dan banyak hal yang dia pelajari, begitu ya. Makanya tidak heran ketika setelah dia bertobat pun dia menulis begitu banyak surat untuk beberapa jemaat yang dia injili, begitu ya. Nah, kita mundur lagi ke awal mula pertobatan Paulus. Nah, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus pada saat perjalanan ke Damsyik. Ya, kamu bisa baca di Kisah Rasul 9. Waktu itu dalam perjalanan Paulus matanya itu menjadi buta, ya, karena melihat cahaya yang begitu terang. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menyuruh seseorang bernama Ananias untuk menyembuhkan Paulus, gitu ya. Nah, kemudian sejak peristiwa itu Saulus pergi ke tanah Arab, begitu ya. Setelah dia masa pertobatan itu, ya akhirnya kan dia menerima Tuhan Yesus, begitu ya. Dia ke tanah Arab. Kemudian kalau kamu baca lagi di bagian Kisah Para Rasul, di situ juga dijelaskan bahwa di Antioquia Saulus itu mulai aktif nih dalam pelayanan firman Tuhan di bawah pengawasan Barnabas, ya. Nah, ini sudah mulai nih awal daripada pertobatan Paulus setelah yang tadinya dia sangat bersemangat untuk menganiaya orang-orang Kristen, sekarang betul-betul berbalik untuk dia bisa menginjili orang-orang yang tidak mengenal Kristus untuk percaya kepada Kristus, gitu ya. Ini menjadi satu hal yang pada awal permulaan pertobatan Paulus ini dia ditakuti oleh murid-murid Tuhan Yesus sama orang-orang banyak, karena Paulus tuh Saulus dikenal sebagai orang yang menganiaya orang Kristen, ya. Nah, atas kehendak Tuhan, Barnabas dan Paulus melakukan perjalanan misi ke seluruh wilayah kerajaan Romawi, ya. Ini tuh ngapain? Memberitakan Injil, ya. Nah, hal ini mengubahkan kehidupan Paulus menjadi pribadi yang sebagai seorang pemberita Injil, ya. Kemudian, aduh sorry nih Ibu Priska, kayaknya ada yang salah ya. Oke, ini dulu. Nah, yang di warna pink ini perjalanan pekabaran Injil Paulus dicatat dalam Alkitab dan mendirikan banyak jemaat-jemaat baru, dan dia pun menuliskan surat, begitu ya. Nah, jadi dari perjalanan pekabaran Injil ini yang dilakukan oleh Paulus yang dicatat dalam Alkitab, ternyata sudah menghasilkan banyak jemaat baru, dan dia juga sudah menuliskan beberapa surat-surat yang ditujukan kepada beberapa jemaat yang dia injili. Dan ini menjadi satu hal yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Paulus, ya, dari seorang yang menganiaya jemaat-jemaat Kristus. Justru sekarang Tuhan pakai hidupnya untuk menjadi berkat supaya orang-orang itu percaya kepada Kristus. Ini satu hal yang luar biasa ketika kita lihat kok bisa ya Tuhan memakai hidup seorang Paulus yang tadinya menganiaya Kristus, gitu ya, jemaat-jemaat Kristus. Justru dia yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi terang, menjadi pemberita Injil supaya makin banyak orang nih yang kenal sama Kristus, gitu. Ini satu perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa, begitu ya, bagi kita, bagi hidup Paulus dan bagi kita semua, karena kita bisa mengenal Kristus melalui setiap apa yang dilakukan oleh Paulus, gitu ya. Nah, kemudian Paulus itu juga hidup pada zaman Kaisar Nero,
pada akhir hidupnya ia dihukum mati dengan cara dipenggal kepalanya karena dia terus memberitakan Injil begitu ya, sampai di dalam penjara sekalipun gitu ya, dia tidak takut untuk mati karena dia percaya dia mati karena Kristus. Oke, nah apa sih yang kita bisa dapatkan dari transformasi hidup Paulus? Transformasi itu perubahan ya. Seorang Paulus yang tadinya itu adalah seorang yang begitu luar biasa membenci Kristus, membenci orang-orang Kristen, justru sekarang dia malah menjadi pemberita kabar Injil gitu ya, kabar baik tentang Kristus kepada orang banyak. Nah, apa sih yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, Tuhan itu bisa mengubah masa lalu yang gelap menjadi masa depan yang indah. Kenapa ya? Karena Tuhan yang memiliki kehidupan kita sebagai seorang manusia gitu ya. Jadi ketika Tuhan mengubahkan masa gelapnya Paulus, nah dia juga mau memakai masa depannya Paulus itu menjadi satu masa depan yang indah. Nah, indah menurut siapa? Mungkin kalau menurut manusia nggak indah ya. Kenapa? Karena dia harus mati, begitu ya. Dia harus mengalami kesusahan, dia harus mengalami penderitaan. Tetapi itu adalah hal yang terbaik, yang indah yang boleh Tuhan rancangkan bagi hidup Paulus. Yang kedua, Tuhan menggunakan kerikil-kerikil. Jadi masalah-masalah dalam kehidupan kecil, yang masalah-masalah kecil gitu ya, dalam kehidupan terjadi dalam hidup kita untuk mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang kontrol hidup kita. Jadi kita sama sekali nggak bisa protes ataupun mau punya perintah sama Tuhan tuh nggak bisa gitu ya, karena Tuhan yang punya hidup kita. Nah, yang ketiga, dia membentuk dan mempersiapkan kita untuk melayaninya ya. Yang keempat, nah melalui kehidupan dan pelayanan Paulus, kita harus belajar semakin lagi lebih mengenal Kristus, ya, mengalami Kristus di dalam hidup kita, melayaninya dengan sukacita, dan kita harus betul-betul menjadi orang yang benar, ya, menjadi orang Kristen yang benar di hadapannya, gitu ya. Dan yang terakhir, ketaatan kita kepada Tuhan itu akan membawa pertumbuhan rohani bagi kita. Jadi biarlah melalui kisah Paulus ini ada 5 hal yang bisa kalian dapatkan ya. Jadi ini benar-benar kalian harus pelajari baik-baik supaya kalian itu selalu memiliki ketaatan yang benar kepada Kristus saja ya. Oke. Setelah kamu menyaksikan materi ini, silakan kamu menonton video YouTube yang sudah Ibu Priska lampirkan di Google Classroom, atau bisa juga kamu langsung klik saja link YouTube ini ya. Pertama, kamu bisa nonton dari video yang pertama ya, tentang masa muda Paulus. Lalu setelah itu kamu boleh sambung lagi tentang kisah hidup Paulus setelah bertobat. Tolong ditonton betul-betul ya. Kalau ada hal yang kamu mau tanyakan di situ, bisa kamu tanyakan setelah kita nanti akan melakukan Zoom, oke? Nah, setelah itu, nah tentunya ada PR dong. Ibu Pri kasih PR nih, kerjain PR berupa latihan soal sudah ada di Google Classroom ya. Perhatikan baik-baik, semua sudah ada di Google Classroom. Kamu bisa kerjain di situ ya. Nah, diupload paling lambat hari Rabu jam 9 malam. Tapi kalau mau kerjain hari ini, si Ibu sangat mengapresiasi, silakan langsung dikerjakan dan dikumpulkan. Jadi jangan tunggu hari Rabu. Supaya apa? Supaya tugasnya itu nggak numpuk gitu ya. Karena tugasnya itu nggak cuma tugas agama, tapi kalian punya tugas-tugas yang lain. Oke? Nah, Ibu Priska kasih tahu ada 3 cara kerja. Kamu pilih ya, pilih mau cara kerjanya yang mana. Yang pertama, kamu bisa download file yang Ibu Priska kasih, file PR-nya, terus kamu bisa print di rumah, lalu kamu bisa tulis di situ jawabannya, lalu kamu foto. Habis itu kamu upload ke Google Classroom, ya. Atau kamu mau cara yang kedua, kamu bisa download filenya, lalu ketik jawabannya langsung, tapi bukan di file yang Ibu Priska kasih ya, kamu download dulu. Kamu ketik, lalu hasil ketikan kamu upload ke Google Classroom, itu juga boleh. Atau kamu mau pakai cara yang ketiga, ya, Bu, saya nggak punya printer gitu ya, saya mau salin aja deh, boleh. Salin soalnya, tulis soalnya dan jawabannya dengan rapi. Nah, kerjakan di buku agama, lalu difoto yang jelas, jangan tidak jelas, lalu diupload ke Google Classroom. Oke, jadi ini 3 cara, kamu pilih salah satu, kamu mau yang mana. Oke? Nah, itu saja yang bisa Ibu Priska jelaskan untuk pertemuan kita kali ini. Setelah ini kamu akan menonton video YouTube yang sudah Ibu Priska lampirkan di dalam Google Classroom, dan pada pukul 11:30 siang kita akan berjumpa di dalam tatap muka melalui Zoom. Oke,
Selamat belajar anak-anak kelas 6. Tuhan Yesus memberkati.